Ini adalah cerita yang dulu berkembang dan menggemparkan di salah satu kampung yang ada di lereng gunung di dekat kampungku. Tentang kemunculan seorang nenek misterius pencari kayu bakar yang sering kali menyesatkan para warga yang ada di kampung tersebut. Aku mendapatkan cerita ini dari kakakku yang mendapatkan seorang suami dari kampung tersebut. Sebuah kampung terpencil yang harus melewati jalanan menanjak dan melewati beberapa persawahan serta kebun bambu dan hutan yang luas. Ini adalah sudut pandang suami dari kakakku yang pada kejadian itu masih remaja dan tinggal di kampung tersebut sebagai seorang anak dari bandar sayur yang ada di sana. Maka dari itu kita mulai ceritanya. Nenek, ngapain di hutan sore-sore? Mang Ujang terlihat panik ketika dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang tergopoh-gopoh berjalan di tengah hutan dengan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Suasana hutan yang mulai gelap disertai dengan kabut tebal yang turun membuat Mang Ujang sedikit panik karena dia takut dengan orang yang dia temui adalah orang yang sedang tersesat. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar melihat orang-orang yang masuk ke dalam hutan seperti mengambil kayu bakar untuk dipakai di rumah mereka. Karena pada waktu itu, kayu bakar masih menjadi pilihan bagi para warga untuk memasak di dapur daripada memakai minyak tanah. Namun melihat nenek tua dan renta di tengah hutan dengan kondisi yang mulai gelap serta berkabut, membuat Mang Ujang langsung menghampirinya dan menanyakan ke kampung mana dia akan pulang di sore itu. Dengan sebuah bambu panjang berisi air gula aren yang diambil di hutan dengan ijuk sebagai penutupnya yang dia sarungkan di tubuhnya, dia berlari mendekati nenek itu sambil kembali berteriak memanggilnya. Tidak lama nenek itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang keriput terlihat jelas, kulitnya yang pucat serta kurus, serta rambutnya yang putih membuatnya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah mulai bungkuk, dengan baju kebaya yang lusuh dengan motif bunga berwarna pink kecil di bajunya, serta kain jarik berwarna coklat yang dia pakai, membuatnya Mang Ujang semakin iba. Gak ada anaknya gitu yang bantuin, sampai dia sendiri harus nyari kayu bakar sendirian, gumamnya sambil mendekati nenek itu. Ada apa cu? Jawab nenek itu sambil tersenyum. Mang Ujang yang berlari mendekati nenek itu langsung berkata di tengah kabut tebal yang menutupi mereka berdua di tengah hutan. Kalau nenek tinggal di kampung mana biar nanti aku antarkan. Nyari kayu sore-sore gini hati-hati nanti nyasar. Ini itu hutan nek. Nenek itu hanya tersenyum mendengar ucapan dari Mang Ujang. Apalagi setelah dia mengambil kayu bakar yang berat itu dari punggungnya dan dipindahkan kepada punggungnya untuk dia bawa. Mang Ujang menawarkan diri untuk mengantarkan nenek itu pulang. Dia teringat dengan almarhum ibunya yang jika dirinya masih hidup, mungkin umurnya tidak berbeda jauh dengan nenek yang dia temui di tengah hutan. Ayo nek, sama aku diantarkan pulang. Nenek itu hanya mengangguk. Mang Ujang mempersilahkan nenek itu untuk jalan duluan, menembus kabut hutan yang tebal. Sedangkan Mang Ujang kini mengikutinya dari belakang, dengan bambu yang berisi air aren dan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Namun setelah itu Mang Ujang menghilang. Dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya menemui istri dan anaknya. Dia juga tidak pernah datang ke pengepul gula aren yang ada di kampung di hari itu. Hingga besoknya, hilangnya Mang Ujang jadi obrolan dari para pegawai bapak yang menjadi bandar sayur di kampung. Sambil memilah tomat yang ingin dipasarkan di pasar induk yang ada di kota, mereka mengobrol tentang Mang Ujang yang hingga ini hilang seperti ditelan bumi. Kalau si Ujang kemana? Selingkuh gitu ya ke istrinya yang muda, hingga hari ini dia nggak pulang, kata salah satu pegawai bapak yang sedang mengobrol dengan temannya ketika bekerja. Siapa yang mau ke si Ujang? Yang kerjanya ke hutan nyari aren, buat makan saja susah, apalagi buat selingkuh.
balas temannya sambil memilah-milah tomat di sana. Kenapa nggak pulang-pulang? Bisa saja ke kampung sebelah, ke Janda Baru. Obrolan itu seperti menyebar begitu saja. Semua pegawai bapak di pagi itu pasti ngobrolin Mang Ujang yang menghilang hingga hari ini. Aku yang sedang membantu bapak dengan menaikkan hasil tani yang akan dijual ke pasar induk hanya bisa mendengarkan obrolan-obrolan itu. Tidak biasanya Mang Ujang menghilang begitu saja. Dia hafal seluk-beluk hutan yang ada tepat di belakang kampungku. Dia adalah orang yang paling diandalkan apabila ada warga kampung yang tersesat di hutan. Namun entah mengapa, keberadaannya kini menghilang. Selama dia hidup, hampir setiap hari dia masuk dan keluar hutan, mencari semua hal yang bisa dijual atau dia makan bersama keluarganya yang ada di rumah. Gula aren, jamur hutan, buah-buahan, bahkan anggrek hutan dia cari dan dia jual untuk kehidupannya. Sehingga akan sangat aneh apabila Mang Ujang menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Di tengah-tengah obrolan yang serius itu, tiba-tiba bapak datang dari dalam rumah dengan sebuah buku catatan kecil yang seringkali dia pakai untuk mencatat sayuran yang sudah dipilah. Juga catatan dari petani yang menyetor hasil tani ke tempatnya. Nanti setelah semua sayuran diangkut dan diantarkan oleh sopir ke pasar, kita ke rumah si Bu Ella ya. Kita bantu mereka bersama para warga lain untuk mencari Mang Ujang. Soalnya, para warga akan berangkat mencari Mang Ujang. Aku hanya mengangguk mendengar hal itu, sambil mengangkat peti tomat yang lumayan berat ke atas mobil. Aku kembali mendengar obrolan dari ibu-ibu yang ada di dekatku. Hingga tidak terasa, seluruh mobil kini telah penuh oleh sayuran yang akan dijual. Tidak lama mobil pun berangkat secara perlahan ke pasar induk untuk menjual hasil tani para warga. Dan aku pun mulai membereskan sisa-sisa sayuran yang terbuang dan membersihkannya sebelum akhirnya aku pulang ke rumah untuk membersihkan diri. 2 jam kemudian, aku yang sudah selesai membersihkan diri langsung menemui bapak yang ada di depan rumah. Kenapa sih Mang Ujang bisa menghilang begitu? Bukannya dia tahu jalur di gunung itu? Kataku sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tepat berada di belakang kampung. Bapak juga nggak tahu, Tis. Makanya ini kita berkumpul dulu di rumah Bu Ella atas saran dari Pak RW. Kita coba cari Ujang di dalam hutan bersama dengan warga. Kata bapak sambil mengajakku berjalan melewati jalanan kampung yang sedikit berlumpur dan berbatu. Aku membalas perkataan bapak dengan sebuah anggukan sambil berjalan mendekati rumah Bu Ella. Aku mengobrol banyak tentang Mang Ujang, seseorang yang menurutku tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja di hutan. Rupanya warga sudah berkumpul di depan rumah Bu Ella. Terlihat Bu Ella menangis terseduh-seduh di dalam rumah dengan pintunya yang terbuka. Beberapa ibu-ibu termasuk ibuku sudah ada terlebih dahulu di sana, berusaha menenangkan Bu Ella yang menangis atas kehilangan Mang Ujang. Sementara di luar rumah terlihat bapak-bapak dan para remaja kampung yang berkumpul menunggu instruksi Pak RW yang sepertinya sedang menunggu bapak di sana. Sebagai seorang bandar sayur di kampung tersebut, bapak memang dihormati oleh semua warga. Wajar saja, semua hasil tani warga bergantung kepada bapak. Apabila bapak tidak menjualnya ke pasar induk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil taninya. Sehingga bapak begitu dihormati oleh warga. Pak RW yang melihat bapak datang bersama aku pada waktu itu, langsung menyambutnya. Dia berjalan mendekati bapak dan membuang rokok yang dia hisap pada saat itu. Sambil sedikit membungkuk, dia langsung bersalaman kepada bapak. Maafkan aku Pak RW, aku harus memastikan semua mobil sayur jalan dulu, baru bisa ke sini, kata bapak sambil sedikit tersenyum. Pak RW langsung menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia dan warga memaklumi apa yang bapak kerjakan pada waktu itu. Pak RW langsung membuka diskusi ketika bapak dan aku datang pada saat itu. Dimulai dengan rute pencarian Mang Ujang
hingga pembagian kelompok pencarian yang menyebar ke beberapa titik di hutan. Terlihat pintu gerbang masuk ke dalam hutan yang nampak menyatu dengan alam karena terbuat oleh beberapa pohon besar di kedua sisi jalanan setapak, yang dahan-dahannya saling menyatu satu sama lain sehingga membentuk sebuah gerbang. Aku dan bapak masuk, bersamaan dengan para warga kampung yang ikut mencari Mang Ujang. Mereka membawa semua peralatan dapur dan memukul-mukulnya di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu salah satu cara bagi mereka untuk menemukan Mang Ujang. Bukan karena mistis atau mitos, tapi karena suara itu bisa menggema ke seisi hutan, sehingga mungkin saja bisa terdengar oleh Mang Ujang yang hingga saat ini entah ada di mana. Aku terus mencari Mang Ujang di tengah rimbunya hutan, namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. "Gimana? Sudah ada si Ujangnya belum?" Bapak berteriak di tengah hutan. Lalu seketika terdengar suara satu ketukan keras di beberapa tempat, yang menandakan bahwa Mang Ujang belum ditemukan. Apabila Mang Ujang sudah ditemukan, mereka akan memberi ketukan beberapa kali sambil berteriak. Namun hingga waktu beranjak sore, Mang Ujang belum juga ditemukan. Pencarian kita nampaknya harus berhenti karena kita sudah mencapai batas yang bisa kita lewati di tengah hutan. "Tis, berhenti Tis, jangan melewati lapangan itu," kata bapak sambil menuju ke arah salah satu lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu terlihat biasa-biasa saja, namun ada sebuah tugu kecil yang sudah dipenuhi oleh lumut, seperti sudah dibuat selama ratusan tahun di sana. "Kenapa Pak?" "Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah, dan kita dilarang ke sana karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan yang masuknya melalui kampung sebelah," jawab bapak dengan pelan. "Tapi Pak, bisa saja si Mang Ujang pulang lewat jalan sini. Apalagi dia tahu seluk-beluk hutan ini Pak." Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur aku tidak tega melihat tangisan Bu Ella dan anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun bapak menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari ini.